Halo, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi dalam video ini adalah teks eksposisi. Hal-hal yang akan dijelaskan, definisi teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, pola-pola pengembangan teks eksposisi, struktur teks eksposisi, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Berikut penjelasannya. Definisi teks eksposisi. John M. Swallow, seorang ahli linguistik, mengartikan teks eksposisi sebagai tulisan yang dirancang untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca tentang topik tertentu dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Menurut Nurgiantoro, teks eksposisi adalah teks yang memaparkan informasi tentang suatu permasalahan dengan tujuan membantu pembaca memahami dan mengenal permasalahan tersebut. Ciri-ciri teks eksposisi. 1. Memberikan informasi atau pengetahuan. 2. Menggunakan bahasa yang baku. 3. Berisi fakta. 4. Format penulisannya singkat, jelas, dan padat. Dan 5. Bersifat objektif dan tidak memihak. Pola-pola pengembangan teks eksposisi. Pola umum khusus atau deduktif. Dalam pola umum khusus atau deduktif, ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf, yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Hal-hal yang bersifat umum diikuti oleh uraian yang bersifat khusus. Pola khusus umum atau induktif. Dalam pola khusus umum atau induktif, ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada akhir paragraf. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Pola ilustrasi. Dalam pola ilustrasi, sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Pola perbandingan. Dalam pola perbandingan, untuk meyakinkan sebuah pendapat dapat digunakan suatu perbandingan. Struktur teks eksposisi. Tesis. Tesis berada di awal teks eksposisi, yakni berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Setelah tesis ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Dan terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Sebagai contoh, teks eksposisi dengan topik kesehatan, maka akan menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan di bidang kesehatan. 2. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Contohnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. 3. Menggunakan kata-kata yang menyatakan keterangan waktu. Teks eksposisi juga menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu. Contohnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya. 4. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan perbandingan atau pertentangan. Contohnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. 5. Menggunakan kata kerja mental. Teks eksposisi juga menggunakan kata-kata kerja mental. Contohnya, diharapkan, menduga, memperkirakan, berpendapat, menyimpulkan. 6. Menggunakan kata-kata rujukan. Contohnya, berdasarkan data, merujuk pada pendapat. 7. Menggunakan kata-kata persuasif.
Teks eksposisi lebih banyak menggunakan kata-kata persuasif yang bersifat mengajak atau meyakinkan orang lain. Contohnya, sebaiknya, hendaklah, diharapkan, perlu, harus. 8. Menggunakan kata-kata denotatif. Teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna.